Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kezia Naftali Gerungan. Saya adalah mahasiswi SAIN angkatan 2019-2020. NIM saya 21903020182. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua materi mengenai mata kuliah matematika ekonomi. Untuk materi yang pertama ada elastis permintaan dan elastis penawaran. Untuk materi yang kedua ada penerapan fungsi dalam ilmu ekonomi. Kita masuk kepada materi kita, yaitu yang pertama ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Pertama-tama, pengertian dari elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas terbagi dalam 3 macam, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Tetapi yang saya mau bahas hari ini adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Kita masuk ke dalam elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar kecilnya perubahan dinyatakan dalam koefisien elastis atau angka elastis yang disebut E. Ini rumus dari elastisitas permintaan. Bisa kita lihat ada keterangannya juga. Untuk elastis permintaan dilambangkan dengan ED. Elastis permintaan sama dengan perubahan jumlah permintaan dibagi perubahan harga barang dikali harga mula-mula yang dibagi oleh jumlah permintaan mula-mula. Rumusnya ada 2, tetapi saya mau menggunakan rumus yang pertama. Kita masuk ke dalam contohnya saja. Pada saat harga Rp400, jumlah barang yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp360. Dan jumlah barang yang diminta 60 unit. Hitunglah besar koefisien elastis permintaannya. Bisa kita lihat di sini, untuk rumus elastis permintaan sendiri tadi adalah perubahan jumlah permintaan dibagi perubahan harga barang dikali harga mula-mula yang dibagi oleh jumlah permintaan mula-mula. Elastis permintaan sama dengan 30 dikali 40, kita masukkan angkanya sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, dikali 400 per 30. Sama dengan 30-nya bisa dicoret, lalu turunkan 400 dan 40-nya, jadi 10. Elastis permintaan sama dengan 10 elastis. Caranya ada 2, tapi saya menjelaskannya cuma 1, karena saya pakai cara yang pertama. Macam elastisitas permintaan. Di sini ada 5 macam, yaitu permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan uniter atau normal, permintaan elastis sempurna, dan ada permintaan inelastis sempurna. Bisa dilihat untuk materinya. Kita lanjut ke kurva elastis permintaan. Di sini ada kurva dari macam-macam elastis yang sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke elastis penawaran. Elastis penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Adapun yang dimaksud itu koefisien elastis penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barangnya. Kita lanjut ke rumus elastis penawaran. Di sini ada keterangannya juga. Elastis penawaran dan permintaan hampir sama rumusnya. Elastis penawaran sama dengan perubahan jumlah penawaran dibagi perubahan harga barang dikali harga barang mula-mula yang dibagi oleh jumlah penawaran mula-mula. Atau persen dari perubahan jumlah penawaran dibagi persen dari perubahan harga barang. Seperti materi yang pertama tadi, rumus
dari elastis permintaan, saya menggunakan rumus yang pertama. Kita lanjut aja ke contoh dari soal elastis penawaran. Pada saat harga Rp500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit, kemudian harga turun menjadi 300 unit. Jumlah barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah besar koefisien elastis penawarannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk rumus elastis penawaran itu perubahan jumlah penawaran dibagi perubahan harga barang dikali harga barang mula-mula yang dibagi jumlah penawaran mula-mula. Sebentar. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus yang tadi sudah saya jelaskan. 8 dibagi 200 dikali 500 dibagi 40. Bisa dicoret 8 dengan 40-nya, kita turunkan 4000 dibagi 8000. Jadi 0,5 inelastis. Atau rumus yang kedua bisa dilihat, tetapi saya menggunakan rumus yang pertama. Kita lanjut ke macam-macam elastis penawaran. Di sini ada penawaran elastis, inelastis, uniter atau normal, elastis sempurna, inelastis sempurna. Sama dengan elastis permintaan, tetapi yang membedakan adalah logika dan contoh barangnya. Kita lanjut ke kurva elastis penawaran. Di sini ada kurva, macam-macam kurva dari macam-macam elastis penawaran yang tadi saya jelaskan. Adapun koefisien elastis permintaan dan penawaran memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat itu ialah permintaan atau penawaran bersifat elastis. Yang kedua, permintaan atau penawaran bersifat inelastis. Yang ketiga, permintaan atau penawaran bersifat unitary atau uniter. Yang keempat, permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga. Yang terakhir, permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna. Jadi, kesimpulannya adalah elastis permintaan adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah permintaan barang. Sedangkan elastis penawaran adalah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah penawaran barang. Kita masuk ke materi kedua atau ke bab 2, yaitu penerapan fungsi dalam ilmu ekonomi. Fungsi sendiri adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. Apabila dilihat banyak sedikitnya variabel, maka fungsi itu dapat dinyatakan dalam beberapa kemungkinan, yaitu pertama, apabila fungsi hanya memiliki dua variabel, yaitu X dan Y saja. Yang kedua, apabila fungsi mempunyai tiga variabel, X1, X2, dan Y. Yang ketiga, apabila fungsi mempunyai banyak variabel. Penerapan fungsi dalam ekonomi mikro. Contohnya ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi, keseimbangan pasar kasus dua komoditi, fungsi biaya dan fungsi penerimaan, keuntungan dan kerugian dan pulang pokok. Terakhir ada fungsi anggaran. Penerapan fungsi dalam ekonomi makro. Contohnya fungsi konsumsi, fungsi tabungan, pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, dan pendapatan nasional. Kali ini saya akan mengambil contoh dari penerapan fungsi dalam ekonomi mikro, yaitu ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk fungsi permintaan adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kita ketahui bahwa harga naik sama dengan jumlah barang turun, harga turun sama dengan jumlah barang naik. Demikian keterangan fungsi umum permintaan. P sama dengan F dalam kurung X atau P sama dengan harga, X sama dengan kuantitas atau jumlah. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan ditulis dalam bentuk rumus sebagai berikut.
P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Rumus kedua, jumlah barang yang diminta sama dengan konstanta dikurang harga variabel bebas. Di sini ada soal dan pembahasan mengenai fungsi permintaan. Pada saat harga jeruk 5.000 per kilogram, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilogram. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilogram, permintaan akan jeruk menurun menjadi 6.000 kilogram. Buatlah fungsi permintaannya. Diketahui dari data di atas, P1 sama dengan 5.000, P2 sama dengan 7.000, Q1 sama dengan 1.000, dan Q2 sama dengan 6.000 kilogram. Di sini untuk P itu sama dengan harga dan Q itu sama dengan jumlah barang. Untuk menentukan fungsi permintaannya maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Kita bisa ganti X dengan Q dan Y dengan P, maka didapat P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Mari kita masukkan data yang tadi sudah dijelaskan ke dalam rumus. P dikurang 5.000 dibagi 7.000 kurang 5.000 sama dengan Q dikurang 1.000 dibagi 600 dikurang 1.000 sama dengan P dikurang 5.000 dibagi 2.000 sama dengan lagi Q dikurang 1.000 dibagi min 400. Kita masuk ke dalam rumus yang kedua. P dikurang 5.000 dikali min 400 sama dengan 2.000 dikali Q dikurang 1.000. Min 400 P ditambah 2 juta sama dengan 2.000 Q dikurang 2 juta. 2.000 Q sama dengan 2 juta ditambah 2 juta dikurang 400 P. Q sama dengan 1 dibagi 2.000 dikali 4 juta dikurang 400 P. Q sama dengan 2.000 dikurang 0,2 P. Jadi dari kasus di atas dapat diperoleh fungsi permintaannya yaitu 2.000 dikurang 0,2 P. Kita lanjut ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga dari suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Diketahui bahwa harga naik sama dengan jumlah yang ditawarkan bertambah, harga turun sama dengan jumlah yang ditawarkan turun. Untuk keterangannya, dari fungsi penawaran, yaitu P sama dengan F dalam kurung X, atau P sama dengan harga, dan X sama dengan kuantitas atau jumlah. Bentuk umum dari fungsi penawaran linear adalah sebagai berikut. QS sama dengan A ditambah BP, atau QS itu banyaknya unit barang yang ditawarkan, A itu konstanta, BP itu koefisien harga koefisien, atau QS sama dengan A ditambah BPS, di mana A dan B sama dengan adalah konstanta, di mana B harus bernilai positif. PS adalah harga barang per unit yang ditawarkan, dan QS adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Kita masuk ke soal dan pembahasan mengenai fungsi penawaran. Pada saat harga durian 3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian 4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak menjadi 200 buah. Dari kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. Diketahui dari data yang kita baca tadi, P1 sama dengan 3.000, P2 sama dengan 4.000, Q1 sama dengan 100 buah, dan Q2 sama dengan 200 buah. P sama dengan variabel, dan Q sama dengan banyaknya barang. Langkah selanjutnya kita masukin data-data yang tadi ke dalam rumus. P sama dengan P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Kita masukkan angkanya. P dikurang 3.000 dibagi 4.000 dikurang 3.000 sama dengan Q dikurang 100 dibagi 200 dikurang 100. P dikurang 3.000 dibagi 1.000 sama dengan
Q dikurang 100 dibagi 100. Rumus kedua, P dikurang 3000 dikali 100 sama dengan Q dikurang 100 dikali 1000. 100P dikurang 300.000 sama dengan 1000Q dikurang 100.000. 1000Q sama dengan min 300.000 ditambah 100.000 ditambah 100P. 1000Q sama dengan min 200.000 ditambah 100P. Q sama dengan 1 dibagi 1000 dikali min 200.000 ditambah 100P. Dan Q sama dengan min 200 ditambah 0,1P. Jadi dari kasus di atas diperoleh fungsi penawarannya yaitu min 200 ditambah 0,1P. Masuk ke materi terakhir yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan harga di pasar tercapai apabila QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi keseimbangan harga merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen di pasar. Secara matematika dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Lanjut ke soal dan pembahasan mengenai fungsi keseimbangan pasar, yaitu tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 10 dikurang 0,6 PD dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20 ditambah 0,4 PS. Jawabannya, keseimbangan terjadi apabila QD sama dengan QS. Jadi, 10 dikurang 0,6 PD sama dengan min 20 ditambah 0,4 PS. 0,4 P ditambah 0,6 P sama dengan 10 ditambah 20. Jadi, P sama dengan 30. Setelah diketahui nilai P itu, kita masukin nilai tersebut ke dalam salah satu fungsi tersebut, yaitu Q sama dengan 10 dikurang 0,2 dikali 30. Q sama dengan 10 kurang 6, jadi Q sama dengan 4. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harga P sama dengan 30 dan jumlah barang Q sama dengan 4. Demikian video yang telah saya buat ini. Saya mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam membaca rumus matematika. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai ketemu di video berikutnya.